Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru Indonesia. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat guru Indonesia yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengisi esai pada seleksi calon guru penggerak. Nah, biasanya pada pengisian esai, sahabat-sahabat sekalian mengalami kendala dalam hal menarasikan kata-kata atau menarasikan kalimat yang sesuai dengan konteks pertanyaan. Nah, di sini banyak yang mengalami hambatan dan juga menyebabkan dirinya tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya karena dinyatakan tidak lulus. Atau bahkan ada di antara teman-teman yang mengisi tetapi kemudian sudah tiba deadline waktunya dan tidak bisa mengirim dikarenakan jawaban esai tidak selesai. Teman-teman, sebetulnya ada cara atau pola untuk menjawab esai-esai itu sehingga teman-teman tidak kehilangan akal, tidak kehilangan ide. Yang pertama, teman-teman sekalian, jika pertanyaannya dua dalam satu nomor, saya beri contoh di sini. Misalnya, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Kemudian lanjutan pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Ini kan satu pertanyaan, satu nomor pertanyaan yang di dalamnya terdiri atas dua pertanyaan. Nah, teman-teman sekalian, video ini tidak bermaksud untuk membongkar bentuk-bentuk soal, tetapi bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman bagaimana cara menjawab atau menyikapi soal yang demikian itu. Nah, jika pertanyaannya adalah apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak, dan yang kedua, bagaimana cara melakukan atau mewujudkan hal tersebut, maka yang teman-teman harus jawab adalah apa yang memotivasi. Silahkan dijawab yang memotivasi dulu, kemudian menjawab hal-hal apa yang akan dilakukan. Teman-teman sekalian, menjawab esai itu tidak boleh mengarang, tidak boleh berhayal hal-hal yang belum pernah dilakukan. Makanya ditekankan jawablah sesuai dengan kondisi nyata atau kondisi real. Maka kenapa harus kondisi nyata atau kondisi real? Karena agar teman-teman terbiasa menjawab dan lancar menjawab, sebab semua itu sudah dilewati atau dijalani. Nah, dua pertanyaan itu maka disusun dari pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua. Tidak boleh dibalik. Misalnya hal-hal yang memotivasi dulu, kemudian alasan yang memotivasi. Tapi sebetulnya jika pertanyaannya ada dua, apa yang memotivasi, kemudian apa yang Anda lakukan mewujudkan motivasi tersebut. Jangan yang dijawab adalah mewujudkan motivasi, kemudian hal-hal yang motivasi. Teman-teman sekalian, intinya pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi adalah jawablah pertanyaan berdasarkan struktur pertanyaan. Kalau 3 pertanyaannya dalam satu soal, maka jawablah pertanyaan itu dengan pertanyaan yang ditanyakan pertama, tanyakan kedua, tanyakan ketiga, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, saya beri contoh lagi satu. Misalnya ada pertanyaan begini. Berikan contoh perubahan, satu ya. Berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya. Seperti itu pertanyaannya. Ini ada 4 karakter pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Nah, keempat-empatnya harus dijawab berdasarkan struktur. Mulai dari perubahan apa, inovasinya apa, pemberdayaannya apa, atau gerakan apa yang teman-teman buat di sekolah, di lingkungan tempat bekerja, sehingga mewujudkan apa misalnya pertanyaannya lanjutannya. Misalnya yang berdampak pada terlaksananya Anda sebagai seorang profesionalis. Maka harus dijawab berdasarkan struktur pertanyaan tadi. Kalau 4 pertanyaan dalam satu soal, keempat-empatnya harus dijawab. Pastikan keempat-empatnya itu tidak dijawab dengan saya tidak melakukan perubahan. Misalnya, kalau pertanyaannya di bagian perubahan. Atau misalnya, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, dan gerakan. 4 ya. Di bagian inovasi teman-teman merasa tidak melakukan inovasi, jangan dijawab untuk bagian inovasi saya tidak melakukan inovasi apapun selama menjadi guru. Misalnya, jawaban seperti itu akan memberikan nilai rendah kepada teman-teman. Tetapi jawablah
sekecil apapun inovasi itu, tidak perlu yang wow, yang besar, yang belum pernah dilakukan orang lain, tidak perlu. Yang penting adalah sesuatu yang dilakukan inovasi. Sekecil apapun perubahan itu, sekecil apapun inovasi itu, sekecil apapun gerakan itu teman-teman harus gambarkan, dinarasikan dengan bahasa yang sederhana tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman terjebak dalam membahas persoalan essay, kemudian teman-teman tidak bisa melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dikarenakan teman-teman kehabisan kata-kata. Ada seorang teman mengeluh kepada saya, menyampaikan bahwa menjawab essay itu hampir-hampir kata-kata yang ada dalam pikirannya, kata-kata yang dia kuasai hampir habis semua tercurah untuk menjawab essay. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kita tidak perlu memikirkan kata-kata yang teoritis, yang terlalu tinggi, yang sulit dicerna oleh orang lain. Bahasa-bahasa sederhana pun perlu teman-teman sampaikan. Yang penting penggunaan bahasa itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata-katanya sederhana pun tidak masalah. Ingat, dalam menjawab essay, permintaan karakter harus terpenuhi. Kemudian teman-teman harus bisa bedakan mana karakter, mana apalagi satu ya, saya lupa. Yang satunya karakter dan yang satunya kata ya. Kalau karakter itu huruf yang dihitung, dengan spasinya pun itu dihitung. Kalau kata ya setiap kata-kata itu yang dihitung. Itulah teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa menjadi calon guru penggerak, lolos hingga dinobatkan sebagai guru penggerak. Kita sebetulnya sedang mendukung program pemerintah. Kalau teman-teman berhasil banyak yang lulus, sebetulnya mempercepat juga program pemerintah biar tidak terlalu panjang program ini, dan barangkali jumlah para guru penggerak ini akan meningkat lebih tinggi. Oleh sebab itu kita terus harus berlatih, belajar. Jadi saya ulangi teman-teman, video ini tidak bermaksud memberikan jawaban atas essay, tetapi bermaksud memberikan cara-cara atau langkah-langkah menjawab essay agar kita semua bisa lulus calon guru penggerak. Sebab di dalam calon guru penggerak itu materi-materinya sangat membantu dan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri maupun kepada teman-teman lain dalam komunitas atau di sekolah. Sehingga kalau ini bergerak bersama dalam satu wadah sekolah itu semuanya meningkat, semuanya mau menjadi guru penggerak, insya Allah mutu kualitas ya di sekolah tersebut pasti meningkat juga, termasuk lulusan akan menjadi lebih baik dan tentu bisa masuk pada sekolah-sekolah unggulan. Terima kasih, semoga video ini memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman lain yang masih bingung dengan cara menjawab essay. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.